Thank God. Stay still alive. Hai guys, kembali lagi bersama gua di Saka Hayang Review. By the way, apa kabar para pengungkap misteri? Semoga peralatan dokumentasi kalian belum lowbat ya. Makanya, beli baterai cadangan yang top seperti baterai ABG. Pada kesempatan kali ini, Saka Hayang akan mereview sekaligus membahas sebuah kisah tragis yang dialami sekelompok jurnalis, di mana kelompok jurnalis tersebut menceritakan sebuah liputan dari terowongan bawah tanah yang memiliki banyak misteri. Film ini berjudul The Tunnel 2011. Katanya sih film ini diambil dari rekaman asli hasil penelusuran terowongan bawah tanah. Tak hanya kesaksian dari para jurnalis, CCTV di terowongan pun memperlihatkan perjuangan mereka. Karena pada saat melakukan peliputan mereka berhadapan dengan sosok aneh dan misterius. Akankah misteri terowongan dari proyek pemerintah itu terungkap? Daripada penasaran dan malah bikin kalian pengen cari ke terowongan itu, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini, seperti biasa silahkan subscribe aja, biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Saka Hayang. Film ini diawali oleh sebuah rekaman dari arsip kepolisian Australia yang memperdengarkan sebuah percakapan dari seorang wanita yang meminta bantuan. Wanita yang berada di stasiun kereta terdengar panik karena temannya dibawa oleh sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Akan tetapi percakapan itu terdengar aneh dan berakhir begitu saja. Hello, miss. Hello, are you there? Lalu film pun baru dimulai. Kemudian scene dilanjutkan dengan foto-foto jadul dari pembangunan kereta bawah tanah yang bertempat di Australia pada masa Perang Dunia Kedua. Dan kini kita berada di negara Australia pada tahun 2007, di mana semua media sedang sibuk mengabarkan tentang kekurangan sumber air bersih. Keadaan tersebut membuat seorang jurnalis wanita yang bernama Natasha angkat bicara. Ia pun menceritakan tentang usaha pemerintah untuk mendaur ulang air comberan yang berada di bawah kota Sydney, di mana tempat tersebut berada di bawah kereta api bawah tanah yang sudah tak digunakan. Terdengar jorok ya kalau dipikir-pikir. Dan ternyata karena proyek tersebut membuat para gembel tergusur, karena kebanyakan dari mereka menjadikan terowongan itu sebagai tempat tinggal. Akan tetapi, menurut pengakuan seorang menteri di sana tidak ada gembel yang bermukim. Ia pun mengatakan jika partainya menang, proyek daur ulang air akan ia lanjutkan. Mendengar proyek yang tiba-tiba berhenti, Natasha pun dipenuhi tanda tanya. Apa alasan pemerintah menghentikannya? Kemudian teman Natasha yang bernama Steve ikut memberikan kesaksian. Ia yang seorang kang kameramen mengawalinya dengan mengenalkan seorang temannya yang bernama Tangles, di mana kedua pria jurnalis ini selalu menemani Natasha dalam mencari berita. Hingga suatu ketika Natasha melihat sebuah video dari pasangan anak muda yang berada di terowongan, di mana pada saat itu mereka sedang coret-coret tembok terowongan pakai pilok. Kemudian Natasha menyaksikan kepanikan mereka yang mendengar suara aneh. Come on, let's get out of here. No, don't. Come on, we gotta fucking fuck. Steph, what the hell, Steph? Come on. Steph, don't fuck up. What the fuck are you doing? Help! Natasha pun mengatakan bahwa ia sangat ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di sana. Dan karena video tersebut, Natasha mengajak teman-temannya untuk meliput terowongan misterius itu. Kemudian, liputan pun Natasha awali dengan berusaha mencari informasi dari Kang Menteri. Terlebih dengan adanya kabar tentang banyak gembel yang menghilang di terowongan tersebut. No comment. Minister, should people be worried? Akan tetapi, Kang Menteri hanya menjawab no comment dan menghindar dari pertanyaan jurnalis. Apakah ada yang ia sembunyikan? Kayak inget siapa ya? Dahlah. Karena tidak mendapatkan informasi, di hari berikutnya Natasha dan tim membawa seorang Kang Gembel, di mana mereka akan bertanya langsung kepada penghuni asli bersertifikat gembel di terowongan itu. Setelah persiapan sudah beres, Natasha pun memulai sesi tanya jawabnya. Natasha pun bertanya, "Apa alasanmu tinggal di terowongan?"
Lalu Kang Gembel menjawab, "Mbak lupa ya, kan saya gembel, masa iya saya punya rumah?" "Oh lupa." Mendengar jawaban tersebut, Natasha pun sadar kalau Gembel tak punya rumah. Kemudian Natasha melanjutkan pertanyaannya, "Apakah teman-temanmu masih tinggal di sana?" Setelah mendengar pertanyaan tersebut, Kang Gembel terlihat bersedih. Terlebih karena semua teman si Kang Gembel sudah menghilang, katanya. Lalu Natasha semakin kepo dengan apa yang menimpa mereka. Tapi Kang Gembel malah menangis. No! Bagaikan ditagih Bang Emok, terlihat Kang Gembel pun ketakutan ketika teringat dengan nasib teman-temannya. Melihat keadaan si Kang Gembel, Natasha pun menghentikan wawancaranya. Dan dari saat itulah ia yakin di terowongan ada yang gak beres. Natasha pun memutuskan untuk meliput langsung ke terowongan bawah tanah itu. Di keesokan harinya, Natasha menghubungi temannya yang bekerja di kantor Pemda. Ia pun meminta bantuannya agar mendapat izin meliput terowongan tersebut. Akan tetapi, temannya tidak bisa membantu karena pemerintah sudah menutup kawasan proyek di terowongan itu. Temannya pun takut dipecat jika sampai membantu Natasha. Kemudian, rencana Natasha pun tidak berhenti sampai di situ. Ia pun menemui seorang temannya lagi yang bernama Pete untuk melakukan liputan di terowongan nanti malam. Singkat cerita, Natasha dan ketiga krunya mendatangi stasiun. Dengan peralatan yang lengkap, mereka menuju pintu masuk ke ruang bawah tanah. Akan tetapi lagi, Kang Satpam melarang mereka masuk, apalagi Natasha tidak memiliki surat izin. Kemudian Natasha berusaha menyogoknya dengan duit gocap. Namun sialnya, duit gocap tidak berarti buat si Kang Satpam. Ia pun mengusir Natasha dan timnya. Lalu mereka akhirnya menggunakan jalur lain, di mana jalur yang terkunci tersebut adalah jalan utama dari fasilitas terbengkalai itu. Meskipun pintu masih tergembok, mereka masih bisa moncor lewat celah pintu. Setelah berjalan cukup jauh, mereka memasuki jalur yang benar-benar gelap. Mereka berencana menuju penampungan air yang berada di underground kereta bawah tanah. Singkat cerita, mereka sampai di jalur kereta bawah tanah. Mereka pun melihat tanda-tanda bahwa di tempat tersebut pernah dijadikan tempat untuk bersembunyi saat zaman perang. Makanya, di sana banyak terdapat WC dan lain-lain. Tak cuman itu, Natasha pun menemukan bekas kamar yang dipakai para gembel yang pernah tinggal di sana. Akan tetapi, dari tadi mereka tidak menemukan satu gembel pun. Lalu Natasha melakukan liputannya dan mengatakan bahwa pemerintah sudah berbohong dengan mengatakan bahwa di tempat tersebut tidak pernah dihuni gembel. Kemudian, mereka melanjutkan perjalanan ke tempat penampungan air. Ketika sampai di sana, mereka kagum dengan penampungan tersebut terlihat sangat besar dan panjang. Lalu, mereka pun bergegas melakukan syuting liputan lagi. Akan tetapi, berkali-kali Tangless yang seorang Kang Audio terganggu dengan suara-suara aneh. Entah suara berisik apa itu. Padahal tempat itu sangat sunyi. Setelah mencobanya lagi, liputan pun lancar. Kemudian mereka menuju ke ruang lonceng, di mana lonceng tersebut dulu selalu digunakan jika ada serangan udara ketika Perang Dunia Kedua. Setibanya di sana, Natasha mencoba membunyikan lonceng tersebut. As a reminder of what imminent danger. Karena suara lonceng terlalu berdengung, Tangless mencoba merekam dari ruang sebelah. Ketika persiapan sudah beres, mereka kembali membunyikannya. Betapa paniknya mereka saat Tangless ditarik sesuatu. Tangless benar-benar sudah menghilang. Tangless! Would he be digging us around? Tangless! Sekarang, mari kita dengarkan suara dari mikrofon Tangless. Terlihat Natasha pun trauma dengan suara mengerikan tersebut. Kembali ke masa itu ketika di terowongan. Di tengah pencarian Tangless, mereka teringat dengan peralatan syuting. Lalu mereka kembali ke ruang lonceng. Sesampainya di sana, semua peralatan mereka sudah menghilang. Entah siapa atau apa yang telah mengambilnya. Kemudian, mereka melanjutkan kembali pencarian Tangless. Selang beberapa menit, mereka beristirahat dulu sejenak. Lalu, Steve mengajak mereka untuk mengecek ke penampungan. Tapi tiba-tiba... Tangless!
Tangles! Tangles! Mendengar suara tersebut, mereka pun penasaran dan mengecek sebuah ruangan. Setibanya di sana, mereka kaget parah melihat banyak ceceran darah di dinding. Apalagi saat melihat senter yang dibawa Tangles berada di sana. Mereka juga yakin sesuatu yang menyerang Tangles sudah dekat. Di tengah rasa takut, mereka menuju tempat penampungan air. Karena bagaimanapun kondisinya, Tangles harus ditemukan. Sesaat sebelum pergi, Natasha teringat dengan kameranya. Ia pun sadar bahwa kamera tersebut ia simpan dekat pintu ruangan. Kemudian Natasha mengecek rekaman kamera. Siapa tahu aja sudah merekam sesuatu yang bisa menjadi petunjuk. Dan betapa kagetnya mereka saat melihat seorang pernah mengambil kamera tersebut. Dari dalam rekaman, orang misterius itu rupanya sedang memperhatikan ketiga jurnalis ini. Tak cuman itu, mereka pun melihat sosok misterius terekam kamera. Tapi sialnya, karena hanya sekolebat, gambaran sosok itu tidak jelas. Mereka yang semakin ketakutan akhirnya memutuskan untuk kembali ke atas guna mencari bantuan. Tapi tiba-tiba mereka mendengar suara langkah kaki. Sontak mereka segera bersembunyi. Anyone down there? Tapi untungnya itu adalah Kang Satpam. Kemudian mereka menceritakan tentang Tangles yang diculik sesuatu. Mendengar kabar tersebut, Kang Satpam mengantar mereka untuk segera kembali ke atas. Tapi tiba-tiba, Help us! Go! betapa paniknya mereka melihat Kang Satpam ditarik sesuatu. Keep it! Stay still alive. Mereka pun kembali bersembunyi. Lalu Natasha menolong Pete yang terluka di tangannya. Maklumlah, karena lari seedan-edannya, ia gesrek dengan sisi tembok yang tidak rata. Singkat cerita, dirasa makhluk itu sudah pergi, mereka pun melanjutkan pelarian. Akan tetapi, keberadaan lorong yang tidak sesuai dengan peta sangat membingungkan mereka. Lalu dengan menggunakan insting saja, mereka masuk ke salah satu lorong tersebut. Belum jauh mereka masuk, suara aneh terdengar lagi. Dan ternyata suara tersebut berasal dari rintihan Kang Satpam yang kehilangan matanya. Mereka yang ketakutan jelas tidak berani untuk menolongnya. Lalu tiba-tiba, sosok yang menjadi penghuni terowongan pun mematahkan leher Kang Satpam. Tanpa diduga, sosok misterius itu mengejar mereka. Untung saja mereka berhasil selamat dan berada tepat di bawah terowongan jalan raya. Natasha yang panik pun berusaha meminta tolong. Akan tetapi usahanya sia-sia saja. Kemudian Pete berusaha menenangkan Natasha karena ia khawatir teriakan temannya itu hanya akan mengundang sosok misterius mendatangi mereka. Ketika Natasha kembali tenang, mereka mencari jalan lain untuk keluar terowongan. Tanpa diduga, sosok misterius menarik Pete. Tapi untungnya sosok tersebut kabur setelah melihat cahaya dari kamera Steve. Karena tidak mendapat luka yang berarti, Pete dan yang lain melanjutkan pelarian. Lalu tiba-tiba, kali ini sosok misterius mengincar mereka dari arah depan. Mereka pun bingung harus kabur kemana. Di tengah keputusasaan, Natasha melihat cahaya di dinding yang sudah lapuk. Ia pun mengira itu adalah cahaya dari luar. Kemudian ia berusaha menjebol dinding tersebut. Setelah berhasil masuk, mereka berjalan dengan penuh waspada. Akan tetapi, mereka malah masuk ke tempat yang lebih mengerikan.
Karena di tempat tersebut, mereka melihat banyak mata manusia tergeletak begitu saja. Mereka pun yakin bahwa sosok aneh itu adalah pemburu dan pengepul mata manusia. Lalu tiba-tiba, dari arah yang tak terduga, sosok aneh berhasil menyerang Pete. Natasha pun lari seedan-edannya. Tanpa terasa, pelarian Natasha membuatnya terpisah dengan teman-temannya. Lalu, ia yang kini sendirian mendengar suara kereta bawah tanah. Dan itu berarti lokasinya sudah dekat dengan pintu keluar. Kemudian, Natasha melanjutkan kembali pelariannya. Tapi ternyata makhluk mengerikan itu pun kini berhasil menangkap Natasha. Kembali ke Steve dan Pete. Setelah serangan tadi, mereka masih selamat dan hanya mendapat luka ringan saja. Lalu mereka berusaha mencari keberadaan Natasha yang entah berada di mana. Di sisi lain, Natasha kali ini dibawa ke tempat penyimpanan air seperti Kang Satpam tadi. Tak lama kemudian, kedatangan Steve dan Pete berhasil membuat makhluk itu pergi. Lalu, Pete menyuruh kedua temannya untuk kabur, sementara ia akan menghadapi makhluk burik itu sendirian. Sementara itu, Steve dan Natasha dengan terpaksa melanjutkan pelarian. Singkat cerita, mereka pun sampai di jalur kereta bawah tanah. Ketika berada di sana, mereka mendengar suara Pete yang berhasil kabur. Kemudian, mereka bergegas menolong temannya yang sudah terluka parah itu. Dan hingga pada akhirnya mereka sampai di stasiun kereta bawah tanah yang masih beroperasi. Di tengah kepanikan 3 jurnalis ini, orang-orang cuma bisa melihatnya saja. Mungkin karena mereka juga bingung harus ngapain. Lalu, Natasha meminta dipinjami telepon untuk menghubungi polisi. Dari panggilan Natasha tersebutlah rekaman yang berada di scene awal tadi kita dengarkan. Tapi anehnya, setelah Natasha menyebutkan ia berada di stasiun dan kejadiannya aneh, panggilan pun terputus. Sementara itu, Pete yang sudah dipenuhi luka kini terdiam dan sekarat. Kemudian scene kembali ke penuturan Steve, di mana ia merasa pemerintah sudah menyerah dengan kejadian yang berada di terowongan. Sementara Natasha yang sangat menyesal karena telah mengajak teman-temannya meliput terowongan tersebut. Menurut laporan, Pete akhirnya tewas di rumah sakit karena pendarahan dalam. Dan setelah liputan di terowongan itu, Natasha akhirnya berhenti dari seorang jurnalis. Sementara Tangles sampai saat ini tidak pernah diketahui keberadaannya. Parahnya lagi, polisi malah menutup kasus ini karena jelas-jelas pemerintah memang menutupi borok di terowongan itu. Dan liputan hasil keempat jurnalis ini hanya menjadi koleksi mereka saja karena tidak ada media yang berani memberitakannya. Ya, sia-sia saja. Dan misteri pun gagal terungkap. Bagaimana? Nyesek banget kan? Keberadaan proyek yang ditinggalkan begitu saja membuat naluri jurnalis Natasha terpanggil. Ia pun mencari tahu apa penyebab pemerintah menghentikannya. Ketika semuanya bungkam, ia dan ketiga temannya mengecek langsung tempat yang berada di bawah tanah itu. Dan ternyata makhluk aneh pengepul mata manusia itu adalah jawabannya. Pemerintah yang sudah kewalahan menghadapi teror makhluk tersebut akhirnya menghentikan proyek daur ulang air dan menutupi para gembel yang sudah banyak menjadi korban. Kalau menurut Sakahayang sih, pemerintah mungkin saja menyimpan makhluk itu di dalam terowongan guna membasmi kaum gembel yang menjamur di sana. Makanya mereka tidak mau mengungkap keberadaan dari makhluk aneh tersebut. Sementara nasib sial dan apes dialami Natasha dan Steve. Tak cuma liputannya yang ditolak, tapi mereka kehilangan 2 teman dekatnya. IMDb untuk film ini adalah 5,9 dan menurut Sakahayang cocok diberi nilai 6,5. Karena ketegangan dari makhluk film ini sangat terasa, apalagi dengan suasana gelap khas lorong-lorong bawah tanah, membuat kesan misteriusnya lebih terasa. Setelah menonton ini, Sakahayang saranin buat minum obat puyeng. Terima kasih. Mungkin segini saja review dan pembahasan film The Tunnel 2011. Jangan lupa like, share, and subrek supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video baru dari Sakahayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye-bye.